Dalam sebuah bait pujangga pernah merangkai kata, perasaan yang tak terungkapkan ibarat pungguk merindukan bulan. Dari dulu yang namanya cinta, deritanya tiada akhir. Bersama gua Zaki dan BSTV, inilah Broadcast Story. Merpati putih terbang lagi. Akulah merpati putih, pernah jinak mematuk di tapak tanganmu, membiar diri di belai angin penuh mesra, dipakaikan cinta mimpi pada malam hari, menjadi bidadari dari taman Firdausi, sebelum tersungkur di terdah taufan. Akulah merpati putih, sendiri merawat luka di kaki, lara di hati. Dalam kepayahan berdiri mengepak, kembali terbang tinggi menerjang angin, menuju awan putih mencari cinta hakiki yang terbentang di ufuk maknawi. Broadcast Story TV. Welcome buat kalian semuanya para sahabat. Semoga para sahabat sedang dalam keadaan baik dan tentunya sehat walafiat ya. Untuk di kesempatan kali ini Zaki seperti biasa akan jadi teman baik buat kalian semuanya. Mungkin ada di antara kalian yang sekarang lagi menjelang tidur. Mudah-mudahan hadirnya BSTV bersama Zaki di sini bisa jadi teman baik buat kalian semuanya untuk jadi teman tidur. Untuk beberapa menit ke depan, Zaki bakal coba untuk membacakan kisah, history, atau story yang sudah kalian kirimin di meja redaksinya BSTV. Setelah story David dan Vina kemarin, ini bagian part yang kedua. Dikirim dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. "20 tahun usiaku saat ini. Aku dari Cawi Gebang. Tapi aku tak ingin menyebutkan siapa nama aku. Sebelumnya, BSTV semoga selalu sukses. Aku hanya ingin bercerita tentang sebuah penyesalan yang aku rasakan, yang sangat luar biasa, tapi berujung bahagia. Kejadian ini baru menimpaku seumur hidupku. Sebelumnya, aku adalah perempuan baik-baik. Aku dinilai sangat ramah dan penutup, juga pemalu. Itu pun kata teman-teman dekatku. Aku berpacaran dengan seorang laki-laki berbeda usia denganku. Terpaut 3 tahun lebih tua darinya. Lebih tua dirinya maksudnya. Perjalanan kisah cintaku dengannya sudah lama, sekitar 3 tahun, jalan 5 bulan. Kejadian ini baru terjadi kemarin malam sekitar 5 bulan lalu di saat aku dan dirinya mengadakan acara anniversary yang ke-3 tahun. Saat itu rumahku sepi. Orang tuaku sedang kunjungan acara keluarga. Dan aku ditinggal sendiri karena aku udah izin. Aku udah izin lebih dahulu untuk tidak ikut acara keluarga karena akan ada acara di kampus. Aku berbohong pada orang tua demi bisa merayakan anniversary ketiga sama cowokku. Malam itu selesai kami potong kue anniversary, kami saling bercanda dan bermesraan, saling berbicara konsep ke depan hubungan kami. Namun, sepinya waktu menyelimuti. Sampai detik jam terdengar sangat nyaring. Suasana sangat hening. Tanpa kami sadar, pandangan dan wajah kami semakin dekat. Dekat dan sangat dekat. Tanpa sadar, tiba-tiba ciuman bibir pun terjadi. Entah karena suka sama suka
atau nafsu semata. Aku tak bisa menahan semua itu. Tahu nggak Kazaki? Mahkota yang kujaga, kepercayaan yang aku punya dan aku jaga dari Tuhan dan dari orang tua, malam itu harus hancur dan ternoda oleh orang yang aku cinta. Setelah itu terjadilah hal yang tidak aku inginkan sama sekali. Aku merasa sangat menyesal dan benar-benar sungguh sangat menyesal. Terus terang, yang aku takutkan dan aku khawatirkan dari dirinya, yaitu aku khawatir dia meninggalkan aku begitu saja setelah dia puas mencuri semua yang aku punya. Aku menangis terseduh-seduh sepanjang malam dan tak pernah berhenti, seakan ini mimpi. Namun inilah realita yang terjadi. Esoknya aku masih menangis dan menangis sampai cowokku rela melihat keadaanku begini dan lelah. Sampai akhirnya dia berkata lantang terus terang akan segera melamarku di keesokan hari. Jujur, aku merasa sedikit reda dan lega dari rasa sedihku. Aku langsung terbangun beranjak kala fajar terbit pagi itu. Bukan belaka ternyata dia datang bersama keluarganya dan meminta restu pada orang tuaku untuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Syukurnya orang tuaku menyetujui hubungan kami. Dan kemarin tanggal 9 Desember 2021 di Ciawi Gebang akhirnya kami resmi bertunangan dan akan segera melangsungkan pernikahan. Di anniversary kami yang keempat nanti, semoga itu menjadi awal yang lebih baik dan lembaran baru yang suci. Kazaki dan all crew BSTV, makasih ya sudah membacakan curhatan dan kisahku ini. Semoga BSTV selalu bisa jadi teman dan tempat semua orang untuk berbagi. Pesan moral buat yang nyimak, jadikan saya dan kisah saya sebagai pelajaran buat kaum wanita. Selalulah waspada, menjaga kehormatannya. Seseorang yang tidak mau disebutkan namanya telah mengirim story atau cerita atau kisah nyata yang secara rinci telah digambarkan di deskripsi yang ia kirim di meja redaksi. Tentu kalau bagi Zaki sendiri sebagai wanita kalian ya, dan Zaki sebagai laki-laki itu mungkin hanya sebagian yang benar-benar sepenuh hati menjaga cinta dengan tulus, suci, murni. Namun kadang laki-laki tidak kuat dengan godaan. Ya mau dikata apa? Laki-laki bukan seorang malaikat atau manusia yang sempurna yang bisa menahan semua godaan yang terjadi di hadapannya. Untuk kaum wanita, apabila pacar kalian atau cowok kalian, siapapun yang sekarang lagi menjalani sebuah hubungan, ada baiknya untuk menjaga atau menjalani ikatan cinta atau pacaran yang normal, pacaran yang sehat, ya. Pacaran zaman sekarang memang udah kadang keterlaluan, udah berani sampai buka-bukaan dari hal yang mungkin bukan cuma hal yang negatif. Awalnya kalian membuka semua
kekurangan kalian sampai dengan kelebihan kalian. Seakan-akan kalian udah merasa nyaman, terus seakan-akan kalian udah benar-benar merasa cocok. Pada saat itu juga nggak harusnya juga gitu. Kalian menyerahkan semuanya. Hati-hati buat kaum wanita ya, buat kaum perempuan. Adapun kalian berpacaran, pacaranlah yang wajar, yang biasa-biasa saja. Gak mesti harus yang wah segalanya diumbar kayak gitu. Oke? Sekali lagi, siapapun kamu yang sudah mencoba mengirimkan story-nya di sini, Jaki cuma bisa ngucapin terima kasih dan terima kasih sudah menjadikan BSTV ini tempat untuk berbagi. Adapun di antara kalian semuanya mungkin ada cerita menarik atau cerita sedih ataupun cerita apa yang ingin berbagi, ingin dibagiin, ingin di-share sama teman-teman, kalian bisa langsung aja kirimin ke meja redaksinya BSTV melalui WhatsApp di 089778820086. Untuk di via Instagramnya kalian bisa kirim atau DM di Instagram resmi official BSTV di @bstv_kuningan. Terus untuk di Telegram juga boleh dengan nomor yang sama ya, di 089778820086. Jadi kita ambil kesimpulan dari cerita ini, kita ambil yang baiknya aja, kita ambil positifnya aja, kita buang negatifnya, kayak gitu. So, siapapun kamu atau dimanapun kalian berada yang sekarang lagi menyimak BSTV ini, jangan sampai kalian menganggap ini adalah konten yang negatif atau kayak gimana. Ini bukan konten negatif ya. Jelas ini bukan konten negatif, tapi mungkin ini akan dibatasi untuk 18 tahun ke atas, kayak gitu, ya. Dan ingat buat kalian semuanya para kaum wanita, jaga kehormatan kalian, jaga mahkota kalian. Dan buat cowok-cowok, kaum lelaki, kalau memang kamu serius dan cinta kamu murni, suci, tulus, sejati, kamu mesti harus melakukan hal yang mungkin bisa merugikan pasangan kalian, kayak gitu. Adapun kalian mau bertanggung jawab pun, itu dilarang oleh agama. Ya, itu dilarang oleh agama. Sebab ini bukan cuma 1 kali, 2 kali atau 3 kali ya. Ada beberapa orang yang bercerita, yang berceloteh pernah melakukan hal itu atau hubungan intim terlebih dahulu sebelum menikah. Rumah tangganya nggak mulus gitu, nggak berjalan mulus. Itu mungkin tanda karena rumah tangganya itu nggak diberkahi. Tapi bukan berarti rumah tangga yang hancur, yang sekarang mungkin kalian alami itu hancur kayak gitu, bukan berarti memang kalian juga mengalaminya gitu ya. Maksudnya gue nggak ngejudge itu orang yang rumah tangganya hancur itu awalnya itu mereka zinah duluan gitu. Gue nggak ngejudge ke kayak gitu ya, sorry, gue nggak ngejudge ke situ. Oke. Ini hanya sebagian orang yang berkata gitu kan, berceloteh sama gue gitu kan. Beberapa orang, bukan cuma 1-2, tapi banyak yang bercerita seperti itu. Jadi buat pelajaran aja intinya untuk kedepannya, agar berpacaran yang normal-normal aja, yang sehat-sehat aja. Gak mesti harus berpacaran yang apa sih namanya, yang di luar akal pikiran lah, kayak gitu ya. Terima kasih buat kamu semuanya. Dan cerita dari seseorang tanpa nama yang tidak mau disebutkan namanya sudah Zaki bacakan.
untuk yang kesekian kalinya Vicky bakal coba untuk bacakan. Ini dari siapa ini? Tunggu sebentar. Ya. Jika cinta yang tulus tak pernah dianggap, buat apa mempertahankannya? Ditulis oleh Lia. Cinta, kedua kalinya aku rasakan kembali setelah cinta pertamaku kandas. Cinta pertama yang begitu indah di masa-masa remaja, di bangku kuliah. Aku mengenalnya karena sesama anggota sebuah organisasi yang sama, walau kami beda jurusan di universitas. Awalnya, aku tak mengenalnya walau sering melihatnya setiap kali berangkat dan pulang kuliah. Aku yang anak perantauan dari Jakarta ke Medan dan belum banyak teman yang kumiliki, jadilah kami sering berbincang-bincang. Sore kadang di kosannya dengan teman-temannya yang lain, kadang di kosku dengan teman-temanku. Ada juga yang satu jurusan dengannya, hanya beda tingkat. Singkat cerita, entah mengapa kami pun menjadi pasangan seperti yang lainnya. Usia kami tidak beda jauh, hanya beda seminggu. Suatu hari kami pulang ke kampungnya dengan maksud hati mengenalkan aku pada orang tuanya. Namun yang terjadi, orang tuanya tidak merestui kami. Cinta kami memang bukan cinta biasa, karena kami berpacaran pun sesungguhnya tidak direstui orang tuaku di Jakarta. Esok paginya saat di dapur, aku mendengar orang tuanya yang ternyata juga dia tidak merestui kami. Aku pun memaksa pulang ke Medan. Cintaku padanya bukan cinta biasa. Begitu besar pengorbananku padanya selama 2,5 tahun. Namun dia lebih memiliki keluarganya. Maksudnya lebih memilih keluarganya daripada hubungan kami. Dan aku pun belajar menerima kenyataan yang ditakdirkan Tuhan padaku. Aku kembali ke Jakarta dan jalani hari-hariku sambil mencari pekerjaan, dan akhirnya aku diterima bekerja di sebuah sekolah dasar swasta. Setelah sekian lama aku sendiri menutup hati untuk yang lain hadir, tanpa sengaja kami bertemu di depan kantor kepala sekolah, di mana saat itu dia berdiri seperti orang bingung. Pikirku, ia seorang sales buku yang datang ke sekolah-sekolah untuk menawarkan buku cetak untuk siswa. Ternyata aku salah. Ia menjadi partner kami sesama guru. Saat itu aku belum merasakan cinta ataupun rasa suka karena dia berbeda sekali dengan tipe laki-laki zamanku, yang tinggi, berisi, dan juga putih, serta lebih smart dari aku. Dia berbadan gelap dan kurus, juga berambut keriting. Jauh dari tipe cowok idamanku. 4 bulan kami menjadi partner guru. Selalu kami bertengkar tidak jelas dan saling sindir, walaupun tidak sampai pada pertengkaran hebat. Sejak itu kami menjadi dekat dan semakin dekat. Jika pergi, selalu bersama pulang sekolah. Terkadang aku diantar pulang sampai di kos, walau dengan jalan kaki. Tapi aku merasa bahagia karena ada teman untuk ngobrol sambil berjalan hingga tak terasa tiba juga di kos. Kami pergi ke mall pun dengan naik Kopaja, namun aku merasa aman dijaganya. Kedekatan kami yang berbeda segalanya membuat kami pun menjadi semakin dekat. Usia kami pun berbeda 10 tahun. Berbeda 10 tahun jauhnya, tapi dia tidak merasa malu. Saat itu, aku hanya bisa menganggapnya sebagai teman biasa. Kebersamaan kami pun banyak orang yang tidak menyukainya karena perbedaan usia, suku, dan juga status pekerjaan kami. Kami tetap jalani kebersamaan kami walaupun diam-diam bertemu di luar jam sekolah. Di sekolah,
kami tetap profesional menjalankan tugas sebagai guru. Setiap pulang les, kami pergi makan di luar. Dan jika hari Minggu, kami pergi ibadah. Setelah itu, pergi mengunjungi keponakannya yang berbeda agama dari kami. Hanya untuk mengajaknya jalan-jalan ke mall terdekat. Kisah cinta kami memang seperti sinetron yang tak tahu bagaimana akhirnya. Menjalani hubungan yang tak pernah dianggap ada. 1 tahun kebersamaan kami, aku belajar membuka hati dan mencoba menyayanginya setulus hati. Walau tertekan batin, belajar menerima kehadirannya. Aku selalu mengiyakan kemana ia menjagaku untuk apa yang ia lakukan, seperti menemaninya ke bengkel dan juga bermain futsal. Walau dulu aku tidak suka bola, sejak bersamanya aku jadi belajar menyukai apa yang dia suka. Setelah aku belajar menyayanginya, tetaplah cinta kami bukan cinta biasa. Aku masih belum diakui sebagai pacarnya ataupun sebagai calon istrinya. Selama 3 tahun bersama dan mencoba belajar mengikuti keegoisannya, akhirnya aku pun ditinggal. Baginya lebih baik masuk penjara dibandingkan harus menikah denganku, yang sudah mendampinginya saat dia susah dan dia butuh bantuan. Aku selalu ada untuknya, namun hatiku kosong. Dan aku pun tertekan dengan hubungan yang tak pernah diakui olehnya. Kecemburuan dan juga rasa iriku terhadap pasangan yang lain juga membuatku tidak nyaman dan tidak mau menganggapku ada. Seringnya aku menangis berdoa pada Tuhan untuk selalu diberi ketabahan mendampinginya. Walau dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, namun aku tak pernah sedikit pun menyinggung soal harta ataupun tingkat sosial kami. Karena cinta tidak akan memandang harta, tapi cinta memandang ketulusan dan kesungguhan hati. Hampir 3 tahun aku bertahan dengan tekanan batin yang terkadang tak sanggup lagi kujalani. Dan selalu meminta Tuhan, panggil aku. Namun Tuhan masih memberiku kekuatan menjalaninya untuk mendampingi dia dan tidak pernah menganggapku sebagai pasangannya. Dia menganggapku hanya teman biasa untuk dia miliki, biasa untuk dia maki, biasa untuk menemaninya kemana ia mau pergi, walaupun aku begitu lelahnya. Biasa untuk dia marahi, bahkan pernah sekali kami bertengkar hebat, hanya karena hal sepele hingga pisau pun bermain dalam pertengkaran kami. Akhirnya aku pun memberanikan diri meminta pernyataannya. Aku ini apa baginya? Setelah semua yang kulakukan, bahkan aku tak pernah meminta hadiah saat Valentine atau saat ulang tahun karena sadar untuk makan pun masih belum cukup. Cinta kami memang bukan cinta biasa, seperti layaknya pasangan muda yang masih remaja, yang setiap saat inginnya selalu bersama. Cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Akhirnya setelah dia pulang dari bermain futsal siangnya, karena aku melihatnya dengan wanita lain begitu bahagia, aku cemburu, aku marah, dan diam, bahkan menjawab pesan darinya dengan kekecewaan serta emosi. Aku dikabari hanya lewat WhatsApp. Jangan lagi dekat atau datang atau mencarinya di kos. Cukup sampai di sini. Padahal sehari sebelumnya kami masih baik-baik saja. Setelah ia tiba di Jakarta sehabis pulang dari Kupang. Dia dimutasi kerja. Demikian juga dia mutasi perasaan hatiku. Hancur hatiku setelah sekian lama mendampinginya, saat susah, saat gajinya belum cukup untuk biaya hidup hingga akhirnya bisa memiliki barang-barang yang dia mau. Walaupun itu semua uang hasil kerjanya dengan cara mencicilnya padaku. Walau kadang ia tidak membayarnya dan pengorbananku selalu ada untuk dia. Berkorban waktu, tenaga, juga materi
semua hancur sia-sia. Pengorbanan cinta yang tulus dariku yang ternyata hanya untuk dipermainkannya. Semua ternyata terjadi sangat di luar akal sehat. Namun, ya, itulah cinta kedua yang kurasakan setelah aku menutup hati belasan tahun sejak ditinggal menikah oleh cinta pertamaku. Cintaku pada dia bukan cinta biasa. Aku sungguh-sungguh ingin membina rumah tangga dan melewati semua rintangan bersama, namun takdir berkehendak lain. Takdir memisahkan kami. Cinta yang kuharapkan dapat bersatu seperti sebelum-sebelumnya. Kini tak akan mungkin lagi. Hanya air mata yang selalu ada di setiap doaku. Sebulan lebih aku terpuruk dalam hubungan yang tidak pernah berarti baginya. Aku sangat menyayanginya dan berharap bisa hidup bersamanya. Namun semua itu hanya tinggal mimpi. Aku belajar menerima takdirku bahwa cintaku tak mungkin terbalas sebesar apapun pengorbananku. Tak ada arti baginya. Cintaku bukan cinta biasa untuknya, tapi aku harus belajar terima kenyataan hidup. Jangan pernah memandang cinta karena perbedaan status ekonomi, tapi binalah cinta dengan ketulusan, kejujuran, juga niat untuk mengarungi bersama semua rintangan yang ada. Terima kasih BSTV, semoga selalu jaya. Dan terima kasih buat Kak Zaki. Oke, thank you buat story-nya dari Tia. Oke, terima kasih buat kamu Tia. Jika cinta yang tulus tak pernah dianggap, buat apa mempertahankannya? Story yang sangat benar-benar. Jadi kalau Zaki membacanya ini, jadi berasa kayak ikut masuk gitu loh ke dalam ceritanya gitu. Makanya kalau baca cerita itu, kalau kita pengen masuk ke dalam ceritanya, merasakan ada di posisinya itu, harus dengan ya sepenuh hati membacanya. Dan mesti dihayati juga, diresapi kayak gitu. Sekali lagi thank you buat kamu Tia. Dan buat para viewers BSTV, jangan lupa buat kamu semuanya untuk dukung BSTV Broadcast Story TV ini dengan cara subscribe, like, share, dan jangan lupa komen. Oke? Tentunya Zaki bakal balik lagi di part yang ketiga. Oke? Kita bakal update setiap saat dan setiap waktu. Untuk mendapatkan update dan info terbarunya, kalian bisa klik subscribe dan nyalakan tuh loncengnya. Oke? Biar kalian semuanya dapat notifikasi setiap kali BSTV melakukan pembaruan atau update video-video terbaru lainnya. Dari belakang perangkat syiar, Zaki Namekasirio yang bertugas, mohon undur diri dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga pacar kalian baik-baik, oke? Bye-bye.